Ini adalah bukti pendaftaran UP untuk kegiatan PPG. Selamat siang anak-anak. Siang anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik. Puji Tuhan kalau kalian semuanya masih dalam keadaan baik. Situasi COVID sekarang ini kita harus tetap menjaga kesehatannya dengan cara apa? Kita mengawali pembelajaran kita pada hari ini dengan berdoa. Kepada Allah, silakan untuk memimpin doa. Terima kasih kepada Allah. Anak-anak hari ini hadir semua? Pembelajaran terbatas, kalian masih tetap rajin datang ke sekolah. Ya, sekarang kita menyanyikan salah satu lagu nasional sebagai bukti kita mencintai bangsa kita, itu bangsa Indonesia. Ikat bendera kita. Tepuk tangan ya. 2, 3. Ikat bendera kita. Merah putih. Sekarang kita lanjutkan dengan membaca bacaan dalam waktu 3 menit. Silakan baca bacaan itu. Ya, duduk sayang, duduk. Makan, duduk. Membaca teksnya selesai. Ya, sekarang aku mau tanya tuh. Kemarin kamu sudah belajar tentang apa, Aurel? Memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Iya, memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Hari ini kita masih belajar materi yang sama, itu tema 2. Tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 3, memelihara organ kesehatan. Ya, satu orang. Alisa, baca. Memelihara organ kesehatan pernapasan manusia. Iya, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Materi khusus yang kita bahas pada hari ini anak-anak, yang pertama itu cerita bergambar atau karya gambar cerita. Materi yang kedua, kita mengklasifikasi informasi yang didapat dari buku dalam bentuk kata tanya. Nah, kata tanya itu ada macam-macam. Yang ketiga, kita membahas tentang cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Ada tujuan pembelajaran yang hendak kita capai di akhir pembelajaran ini. Yang pertama itu, melalui pengamatan terhadap cerita bergambar, siswa dapat menguraikan makna dari gambar cerita atau cerita bergambar dengan jelas. Tujuan yang kedua, melalui diskusi dengan teman, kalian dapat merincikan ciri-ciri karya gambar cerita. Yang ketiga, melalui kerjasama dengan anggota kelompok, kalian bisa membuat atau menciptakan satu buah karya gambar cerita. Yang berikut, melalui diskusi dan tanya jawab, kalian dapat menganalisis penggunaan kata tanya dengan benar. Yang berikutnya, melalui diskusi dalam kelompok, kalian dapat mengklasifikasi informasi yang diperoleh dari teks berdasarkan kata tanya dengan benar. Yang berikutnya, melalui diskusi dan tanya jawab,
Itu gambar yang pertama. Lihat baik-baik ya. Ada apa saja di situ? Semut. Apa lagi? Topi. Tas. Batu. Apa lagi? Siapa ada apa lagi di situ? Ada manusia. Ya, gambar berikut. Coba lihat gambar ini. Ya, kamu lihat baik-baik. Kira-kira menceritakan tentang apa yang nanti. Sekarang gambar yang kecil. Kira-kira gambar apa itu ya? Manusia. Gambar yang pertama tadi itu, siapa yang bisa menjawab? Arel. Coba, gambar apa itu yang kamu lihat di situ? Gambar apa di situ yang lain? Seorang anak yang sedang apa itu? Tidur. Ya, seorang anak yang sedang tidur. Gambar coba dari gambar apa? Coba Rena. Beda dan kelinci. Yang gambar berikut adalah Manusia. dan apa? Paru-paru. Manusia dan paru-parunya. Iya, baik sekali jawabannya. Gambar yang pertama tadi itu anak-anak, gambar yang ini tadi ya. Itu gambarnya menceritakan tentang seorang anak. Coba kalian baca ini. Seorang anak. Kalian saja, kalian saja. Baca. Seorang anak yang suka makan jajan, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Iya, gambar yang pertama itu seorang anak yang suka makan jajan, tetapi malas membersihkan sisa-sisa makanan. Apakah kamu seperti anak-anak dalam gambar? Suka makan jajan, tidak cuci tangan? Nah, semoga tidak ya, kita menjaga kebersihan. Gambar yang kedua tadi. Ini gambar tadi menceritakan tentang apa? Iya. Seorang anak sedang bermain dengan binatang kesayangannya yaitu kelinci. Gambar yang ketiga itu gambar cara menjaga kesehatan organ pernapasan pada manusia. Dari gambar-gambar yang ada tadi, apa makna dari karya gambar cerita atau cerita bergambar? Adakah yang bisa menjawab? Delan. Cerita yang ada gambar. Iya, kasih tepuk tangan. Arel. Ada gambar, ada cerita. Ada gambar, ada cerita. Ada lagi jawaban yang lain? Ada cerita, ada gambar. Iya, jawaban kamu tadi itu sudah benar. Makna dari karya gambar cerita atau cerita bergambar adalah gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang menunjukkan ada orang yang sedang melakukan sesuatu atau binatang-binatang yang sedang melakukan sesuatu dalam satu peristiwa. Makna dari karya gambar cerita atau gambar cerita dapat kita temui pada buku cerita. Ya. Itu tadi tentang makna. Kalau ditanya apa itu makna dari karya gambar cerita? Maknanya artinya adalah gambar yang menunjukkan apa? Kegiatan orang-orang dalam suatu peristiwa. Tanya, kalau menunjukkan kegiatan orang-orang dalam suatu peristiwa disebut apa? Gambar cerita itu atau dengan kata lain cerita bergambar. Dari gambar-gambar yang ada tadi, kira-kira apa ciri-ciri kita bergambar? Apa ciri-cirinya? Arel, dalam gambar cerita itu terdapat gambar-gambar ya. Bagus, tepuk tangan. Benar? Ya, apa ciri-cirinya? Ada cerita dalam gambar. Ya, ini ada cerita dalam ciri-ciri dalam gambar cerita. Ya, kita lihat bersama. Yang pertama itu terdapat rangkaian gambar ilustrasi. Ada gambar tentang manusia, tentang tanaman, tentang binatang-binatang itu terdapat rangkaian gambar-gambar ilustrasi. Ya. Yang kedua, ada gambar yang bersekat-sekat. Ya. Ada gambar yang bersekat-sekat. Yang
cerita. Buat satu gambar cerita. Silakan. Ibu tadi ada sudah menyiapkan LKPD ya. Nah, sekarang gambar di sini gambar. Buatkan satu gambarnya di sini. Ya, gambar sudah. Silakan. Buat satu gambar cerita. Ya. Silakan. Saya berikan kesempatan kepada kalian di waktu 5 menit Ya, silakan buat. Kamu mau gambar apa saja bebas Tidak hanya buat gambarnya sebentar, tetapi juga tulis juga ceritanya. Kira-kira gambar yang kamu buat itu menceritakan tentang apa? Ya, silakan. Gambar yang rapi, biar nilainya juga nanti bagus. Kalau sudah selesai buat gambarnya, silakan buat dia punya ceritanya. Bisa buat dalam bentuk balon seperti balon tadi, bisa juga buat kotak empat. Bebas saja. Ya, silakan. Ya, bagus. Saya yang menghampiri 90%. Membuat gambar bebas. Bisa membuat gambar bebas sesuai dengan yang kamu inginkan. Ada gambar, ada cerita, sehingga namanya cerita bergambar. Ya, sudah. Ini sudah. Bagaimana ceritanya ini? Gambar tentang apa ini kau punya? Gambar rumah ya. Bagaimana rumahnya ya? Rumah apa? Rumah tinggal atau sekolah atau apa ini? Tulis. Buat balon katanya di sini. Ya. Seperti contoh di dalam. Ceritakan, tulis di dalam balon kata itu tentang apa? Apa ini? Gambarnya. Dan cerita tentang apa? Kau punya gambar ini? Tulis di situ. Nah, tulis di sini. Tulis ceritanya. Kalau kau masih ingat, ya. Ya, bagus. Sudah? Ya, baik. Kita lihat kembali tadi. Kalian sudah membuat satu karya gambar cerita. Apa tadi arti dari gambar cerita itu? Ceritanya ada gambar. Cerita yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang-binatang dalam bentuk peristiwa. Dalam cerita itu ada gambar, ada juga cerita. Ciri-cirinya ada apa saja? Ciri-ciri dari gambar cerita tadi apa saja? Apa ini namanya tadi? Terdapat balon kata. Apa lagi? Ciri-cirinya tadi. Terdapat gambar yang sekat-sekat ya. Ada gambar yang sekat-sekat. Apa lagi? Ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. Yang jelas, kalau kamu gambar menyiram bunga, tidak mungkin keterangan yang bermayang-mayang toh? Kalau gambarnya menyiram bunga, keterangannya bermayang-mayang, sesuai atau tidak? Tidak sesuai toh. Kalau gambarnya menyiram bunga, berarti keterangannya juga sedang menyiram bunga. Kalau gambarnya bermayang-mayang, berarti keterangannya juga bermayang-mayang. Itu maksudnya ada kesesuaian antara ilustrasi dan teks. Itu tadi ciri-ciri dari gambar cerita. Ada beberapa contoh yang tadi gambar cerita itu, dan kamu juga sudah diberi kesempatan untuk membuat gambar cerita. Ya bagus, ini punya gambar yang itu apa? Punya apa gambar yang kau buat tadi ini? Kau punya? Kau punya? Membersihkan rumah, menyiram tanaman. Kau punya Ya, seorang sedang mau kemana orangnya? Oh ya bagus. Sedang minum kopi. Ini? Ini? Iya. Ya. Kau tepuk tangan untuk kalian semua. Sekarang kita
misalnya ada yang bertanya, kapan kamu mengikuti pembelajaran yang dibawakan oleh ibu guru? Kapan? Berarti menyatakan waktu, ya. Jawabannya ibu, hari ini? Hari Sabtu. Itu untuk kata tanya kapan. Yang berikutnya, di mana? Kata tanya di sini. Kata tanya di mana? Untuk apa fungsinya? Untuk menanyakan tempat terjadinya satu peristiwa. Di mana kamu belajar? Sekolah. Khususnya saat ini itu di kelas 6, di kelas 5. Berikut kata tanya apa? Kata tanya mengapa itu berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya suatu peristiwa. Proses, cara, berfungsi untuk menanyakan cara atau proses terjadinya satu peristiwa. Yang terakhir adalah kata tanya ya, kata tanya bagaimana itu untuk menanyakan cara atau proses terjadinya satu peristiwa. Itu kurang lebih fungsi dari penggunaan kata tanya. Misalnya contohnya, di mana namamu? Apakah itu cocok kalimatnya? Di mana namamu? Benarkah itu? Nah, itu tidak sesuai dengan fungsinya. Yang seharusnya di situ menggunakan kata tanya apa? Siapa namamu? Bukan pakai kata di mana. Di mana itu lain lagi. Di mana itu menyatakan tempat. Kalau siapa itu menyatakan hal atau menanyakan seseorang atau pelaku yang terlibat dalam satu peristiwa. Penerapan kata tanya sesuai dengan informasi yang terdapat dalam buku. Kata tanya apa? Apa langkah yang dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar? Ya, tadi kita sudah membuat gambar cerita itu tentang lingkungan sekitar. Dan gambar yang kita buat tadi itu kita bisa buatkan dalam bentuk kalimat tanya. Misalnya dengan menggunakan kata tanya apa? Apa langkah yang perlu dilakukan untuk menjaga kesehatan lingkungan sekitar? Yang kedua, apa yang bertanggung jawab atas kesehatan organ pernapasan kita? Kapan kita bisa menerapkan cara memelihara kesehatan organ pernapasan? Itu untuk kata tanya kapan. Dan berikutnya, nomor 4. Bagaimana kita memulai menerapkan pola hidup sehat? Di mana kita memulai menerapkan pola hidup sehat? Itu yang kelima. Mengapa kita perlu menjaga kesehatan organ pernapasan? Ya. Yang keenam, Aurel? Bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia? Bagaimana cara memelihara organ pernapasan pada manusia? Ya. Ini tadi beberapa contoh penerapan atau penggunaan kata tanya dalam kalimat. Kata tanya apa, kata tanya siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana. Ini contoh penerapannya dalam kalimat. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang berikutnya tentang tentang apa? Di situ ada beberapa cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Yang pertama itu cara untuk menjaga kesehatan organ pernapasan. Lihat baik-baik gambarnya dan bacakan yang ada di gambar itu. Di situ dituliskan apa? Ayo jaga organ pernapasan kita. Dengan cara apa kita menjaga organ pernapasan kita? Lihat di situ. Dengan cara apa saja? Makan makanan yang bergizi. Cara apa lagi? Yang lain, coba lihat baik-baik.
Kalau kemarin pada pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang apa-apa saja organ pernapasan pada manusia, mulai dari rongga hidung sampai paru-paru. Ya. Sekarang kita membahas tentang cara menjaga kesehatan yang supaya tidak sakit di organ pernapasan. Bagaimana caranya? Yang pertama itu makan makanan yang bergizi. Makan makanan yang bergizi. Yang kedua, kita harus rajin berolahraga. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Jangan kuat penting supaya kita punya organ pernapasan itu tetap sehat. Tidak boleh letih, tidak boleh bergadang. Yang terakhir itu apa? Posisi tidur benar. Lanjutkan gambar yang berikut. Cara memelihara organ pernapasan pada manusia. Poin yang kedua itu adalah menghindari zat-zat yang dapat merusak organ pernapasan. Yang kedua, bagaimana cara untuk merawatnya? Yang kedua itu menggunakan masker saat berada di lingkungan yang kotor. Yang pertama tadi itu tidak merokok dan menghindari asap rokok. Kita, walaupun kita tidak merokok, kita juga bisa dikatakan sebagai perokok jika kita berada atau berpapasan langsung dengan orang yang merokok. Misalnya, si Alvan, saya contoh ini. Alvan ini perokok. Dia yang merokok. Tetapi si Alisa berada di dekat Alvan. Di sini secara tidak langsung si Alisa itu juga sebagai perokok. Tapi perokok di sini perokok pasif. Dia mendapatkan asap rokok itu dari si perokok aktif, yaitu si Alvan. Alvan yang merokok, tapi akibatnya itu bisa dirasakan oleh Alisa. Kalau kita berada di dekat orang-orang yang sedang merokok, kita harus berusaha untuk menghindarkan diri, tidak boleh dekat-dekat dengan mereka. Tentunya kalau kita sedang berada dalam ruangan, misalnya di dalam ruangan ini, ada banyak orang yang merokok, apa yang kita rasakan? Pengap, ya. Pokoknya, apalagi kalau misalnya dalam ruangan ini jendelanya masih terkunci, untuk tidak ada sirkulasi udara yang terjadi. Maka yang ada di dalam ini adalah asap, penuh dengan asap rokok. Apakah ini baik untuk kesehatan kita? Tidak. Kalau situasinya seperti ini, apakah kita masih bisa bertahan berada dalam ruangan ini? Tidak. Kita pasti berusaha untuk Menghindar. Cara kita menghindar itu adalah salah satu cara kita menghindar apa tadi namanya, menjaga kesehatan organ pernapasan. Yang berikut, mengurangi konsumsi makanan dan minuman dingin. Kita juga dengar untuk menghindari zat-zat yang merusak organ pernapasan. Tidak boleh tidak boleh mengkonsumsi makanan dan minuman yang dingin. Kalau kita mau makan sesuatu, misalnya sayur bekas dari malam, kita tidak boleh langsung memakannya, tetapi dipanaskan dulu. Karena kalau kita memakan makanan ataupun minuman dingin, itu juga tidak baik untuk kesehatan organ pernapasan. Ya. Bagaimana caranya kita merawat organ pernapasan kita? Stop merokok. Yang kedua, kalau kita berada di antara orang-orang yang suka merokok, kita wajib menggunakan masker. Itu dari cara merawat organ pernapasan. Yang keempat, menjaga kesehatan lingkungan sekitar. Caranya membuat sebanyak ventilasi seperti yang ada di dalam kelas ini. Ada banyak sekali ventilasi. Jendela-jendela di bagian atasnya itu dinamakan ventilasi. Bagaimana rasanya kalau rumah tidak mempunyai jendela? Penguap, tidak ada sirkulasi udara yang terjadi. Ya, itu salah satu contohnya. Yang kedua, menjaga kebersihan lingkungan.
masa segar. Ya. Yang terakhir, mencegah ruangan lengkap karena virus dan bakteri mudah berkembang di dalam ruangan yang dengan kelengkapan tinggi. Kalau kita jarang membuka jendela, biasanya di dalam ruangan itu akan terjadi kelembapan. Kalau misalnya kita membuka jendela, udara masuk dan ada cahaya matahari yang masuk, jadi di situ itu segar, tidak terjadi kelembapan. Itu tadi kurang lebih materi yang kita bahas pada hari ini ya. Apakah sudah kita bahas tadi dari awal? manusia. Sebelum pernapasan tadi kita buat apa? Kita tentang gambar cerita atau cerita bergambar. Apa salah arti dari cerita bergambar tadi? Apa arti dari cerita bergambar tadi? Cerita yang mempunyai gambar-gambar yang menunjukkan kegiatan orang-orang atau binatang dalam satu peristiwa. Ciri-cirinya apa tadi? Ciri-ciri dari cerita bergambar tadi apa saja? Terdapat gambar-gambar. Apa lagi? Itu tadi tentang gambar cerita. Setelah kita membahas tentang gambar cerita atau cerita bergambar tadi, kita juga belajar tentang apa tadi? Penggunaan kata suaranya besar kak. Penggunaan apa? Kata tanya. Ada berapa contoh kata tanya? Angkat tangan yang bisa menjawab. Sebutkan. Alisa. Siapa? Putri. Alvan. Kapan? Rusio. Kata tanya apa saja tadi? Harwi. Gimana? Yuni. Kakak. Apa lagi? Bagaimana? Ada 6 kata tanya. Apa? Di mana? Siapa? Mengapa? Dan bagaimana? Penggunaannya dalam kalimat juga kita sudah bahas bersama tadi. Yang terakhir kali ini kita bahas tentang apa? Cara memelihara kesehatan organ pernapasan manusia. Apa saja caranya untuk memelihara kesehatan organ pernapasan manusia? Menghindari zat-zat yang merusak apa? Kesehatan organ pernapasan. Apa lagi tadi? Iya, tepuk tangan. Memakan makanan yang bergizi. Apa lagi? Iya, baru kita mulai. Apa lagi ya? Istirahat yang cukup dengan posisi tidur yang nyaman. Iya, anak-anak. Itu tadi kurang lebih materi pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini apakah ada yang belum mengerti? Dari penjelasan ibu dari awal tadi itu apakah ada yang belum mengerti? Sudah mengerti? Sudah. Kita tadi sudah belajar bersama-sama tentang cara memelihara kesehatan organ pernapasan pada manusia. Sampai di rumah anak-anak, kamu harus tetap rajin belajar. Apa yang sudah ibu sampaikan tadi, harapannya sampai di rumah kamu bisa mempelajari kembali. Ya, belajar lagi, jangan bermain terus. Kalau ada tugas dari sekolah, kerjakan dulu tugasnya, baru bisa bermain. Di buku itu tadi ada latihan, itu nanti mungkin bisa dikerjakan di rumah. Kamu bisa kerjakan di rumah latihannya. Kalau misalnya ada yang belum mengerti, bisa ditanyakan kepada orang tua, Kalau ada yang belum dipahami, bisa ditanyakan kepada orang tua. Anak-anak, untuk pembelajaran
dengan prokes ya. Tidak boleh berkerumun, tidak boleh harus kita menjaga jarak, kita mencuci tangan, rajin mencuci tangan dan lain-lain. Tadi kita sudah mengawali pembelajaran kita dengan berdoa. Sekarang kita juga mengakhirinya dengan doa. Saya silakan kepada Owen untuk kembali